membela kebenaran itulah, mari kita doa sama-sama agar pertarungan hakim konstitusi dimenangkan oleh hati nurani. Tapi kawan-kawan semua, saya merenungkan paling tidak ada 4 komponen untuk bagi kita punya harapan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. 4 inilah yang menurut saya akan menentukan apakah permohonan 01 dan 03 dikabulkan atau tidak, dan apakah nanti akan ada pemungutan suara ulang atau tidak, terutama pemungutan suara ulang di antara 01 dan 03. Nanti kalau pemungutan suara ulangnya di antara 01 03, kita sweet aja ya siapa yang menang. Kita sudah cocok. Hidup Anies, hidup Ganjar, hidup Anies Mohaimin, hidup Ganjar Mahfud. 1 ya, 1 imparsialitas. Jadi syarat Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi haruslah tidak memihak, kecuali memihak pada kebenaran. Jadi kalau dia memihak pada kebenaran, bagi kita itu sudah cukup. Karena yang namanya kecurangan itu sangat jelas. Expressis verbis, cetok welo-welo, tidak bisa lagi disanggah. Apalagi sudah di luar di luar keyakinan yang ada ukurannya. Jadi beyond reasonable doubt sudah. Karena itu saya mengatakan bahwa kalau hakim konstitusi itu imparsial, besar harapannya bagi kita. Tapi imparsial saja tidak cukup. Yang kedua yang saya katakan, hakim konstitusi harus kembali kepada hati nuraninya. Hati nurani itulah yang jujur. Rasionalitas itu bisa dikebiri, rasionalitas bisa dikamuflase, tapi hati nurani tidak bisa dibohongi, ya. Dan hati nurani kita mengatakan pemilu ini memang curang. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa pemilu atau pilpres ini tidak curang. Karena itu kalau kita mau buka hati nurani, sudah pasti kita akan tahu bahwa pemilu ini curang. Oke. Yang ketiga adalah keyakinan hakim. Karena keyakinan hakim adalah komponen untuk memutuskan sesuatu. Kalau hanya mengandalkan ruang sidang, maka ruang sidang itu sangat-sangat terbatas untuk mengungkapkan dan mengucapkan kecurangan. Pertama, hukum acaranya tidak memungkinkan kita mengeksploitasi lebih dari 1 hari pembuktian. Kita dibatasi 19 saksi dan ahli. Kata Hotman Paris yang sok tahu ya, kalau saya lawyer 01 katanya, saya akan hadirkan 1 orang, 5 orang dia bilang, penerima bansos di setiap kabupaten kota di Indonesia. Itu pemikiran yang tidak mengikuti apa yang dikatakan HKMK. Bagaimana mungkin kita menghadirkan 5 kali setidaknya 500? Berapa itu? 2.500. Sementara MK mengatakan saksi dan ahli cuma 19. Ini aneh bin ajaib ini. Jangan-jangan tidur dia waktu sidang itu. Oke. Nah, karena itu keyakinan hakim akan mengarahkan kepada sesuatu yang insya Allah ya dapat mengarahkan kepada putusan yang mudah-mudahan benar. Yang keempat adalah ini yang paling penting, the last but not least, keberanian. Saya yakin hari-hari belakangan ini bahwa hakim Mahkamah Konstitusi sedang diintervensi oleh the invisible power, the invisible hand. Bahasa itu terlalu canggih. Diintervensi istana. Karena itulah kemudian kita perlu terus
memberikan penguatan kepada hakim konstitusi, baik melalui amicus curiae maupun hadir dalam unjuk rasa mendukung dan menyampaikan aspirasi kepada hakim-hakim konstitusi agar jangan takut, jangan khawatir, tunjukkan keberanian untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kawan-kawan semua, waktu terbatas, maka 4 hal inilah yang menjadi kunci bagi kita. 1, apa tadi? Imparsialitas. 2, apa tadi? 2, apa tadi? Hati nurani. 3 tadi apa? Keyakinan hakim. 4, keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tepuk tangan lagi buat Bang Allahu Akbar. Wow, terima kasih Bung Refli Harun.